وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر فوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi guys bersama kami Samil Tutor Official dalam sebuah channel Ibn Nabawi, Bekam, Ruqyah dan herbal HNI dan materi dakwah lainnya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat keimanan, keislaman yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan nikmat tersebut ketauhidan kita akan tetap terjaga
sampai di hari kiamat nanti. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sambil Khobar, tema yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi ini adalah mari kita merenungi ya sebuah hakikat kehidupan, pasti akan adanya kematian ya. Maka daripada itu, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita nanti. Judul di kesempatan kali ini adalah apa yang terjadi pada mayit di kuburnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya jenazah yang diletakkan dalam kuburnya, ia mendengar suara tali sandal orang yang mengantarkannya tatkala mereka pergi meninggalkan dirinya, sehingga dirinya adalah seorang mukmin, maka sholat berdiri di sisi kepalanya sedangkan puasa berada di sebelah kanannya, adapun zakat berada di sebelah kirinya, dan perbuatan baik dari sedekah, menyambung ke kerabatan, mengajak kebaikan pada orang, berbuat baik pada orang, maka ia berada di kakinya. Lalu datanglah sholat dari arah kepalanya, lantas berkata, tidak ada sesuatu yang masuk sebelumku. Kemudian dari sisi kanan datanglah dia puasa, lalu mengatakan, tidak ada sesuatu yang masuk sebelum saya. Kemudian datang dari sisi kiri adalah zakat, lalu berkata, tidak ada sesuatu yang masuk sebelum saya. Kemudian datang dari arah kakinya, maka perbuatan baik dari sedekah, menyambung silaturahim, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, kebajikan pada orang yang mengatakan tidak ada sesuatu yang masuk sebelum saya. Datanglah malaikat lalu berkata padanya, duduklah. Dia kemudian duduk, sedangkan rupanya telah berubah bagaikan matahari yang akan tenggelam. Lalu ditanyakan padanya, apa pendapatmu tentang orang ini yang berada di tengah-tengah kalian? Apa yang engkau katakan padanya? Apa yang engkau katakan padanya? Apa yang engkau saksikan darinya? Lantas orang tersebut mengatakan, biarkanlah saya mengerjakan sholat terlebih dahulu. Silakan, sesungguhnya engkau dibolehkan olehnya. Dia menjawab, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah Ta'ala, dan bahwasanya dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu dikatakan padanya, atas itu kamu dihidupkan, dan karena itu kamu dimatikan. Atas itu pula kamu dibangkitkan nanti sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Setelah dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu surga, seraya dia katakan padanya, ini tempat dudukmu di surga, dan segala kesenangan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untukmu di sana, maka tidak ada yang menambah dirinya melainkan keinginan agar segera dimasukkan ke dalam surganya Allah ya. Selanjutnya dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu neraka, lalu berkata padanya, ini adalah tempat dudukmu di neraka, dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untukmu di dalamnya. Jika kamu bermaksiat padanya, maka tidak ada rasa melainkan keinginan agar segera cepat kiamat dan rasa bahagia yang sangat ya. Kemudian dibentangkan kuburnya seluas 70 dira', disinari kiri kanannya, dan dikembalikan jasadnya seperti tatkala diciptakan pertama kali, maka dijadikan ruh berada di nasim yang indah. Dia adalah burung yang bergelantungan di pohon surga. Rasulullah SAW melanjutkan, itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-27. Allah meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim memperbuat apa yang dia kehendaki. Adapun orang-orang kafir
Jika berada di kuburnya, ia menengok ke arah kepalanya, maka dia mendapati apa-apa, lalu menengok sebelah kirinya juga tidak menjumpai apa-apa. Sebelah kanannya juga demikian, lantas menengok ke arah kakinya, tidak ada yang ia jumpai. Para sahabat sambil nutur. Setelah itu datang malaikat, lantas berkata padanya, duduklah. Kemudian dia duduk dengan rasa takut yang sangat. Lalu ia ditanyakan, apa pendapatmu tentang orang ini yang berada di tengah-tengah kalian? Dirinya tidak mendapatkan petunjuk siapa namanya, sampai dikasih pilihan apakah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan perkataan, maka saya katakan seperti apa yang mereka katakan. Lantas dikatakan padanya, atas itu kamu dihidupkan dan dimatikan, dan dengan itu kamu akan dibangunkan sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Selanjutnya dibuka pintu dari pintu neraka, seraya dia berkata, ini tempatmu di neraka, dan apa yang dipersiapkan untukmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah bertambah pada dirinya melainkan penyesalan dan kerugian. Lalu dibuka untuknya pintu-pintu dari surga, dan katakan pada itulah tempatmu di surga, dan apa yang Allah Ta'ala siapkan untukmu seandainya kamu taat padanya, bertakwa kepadanya. Maka tidaklah bertambah melainkan rasa penyesalan dan kebinasaan. Kemudian kuburnya menjadi lebih sempit sampai menghancurkan tulang belulangnya. Itulah yang dinamakan penghidupan yang sempit yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Surah Taha ayat ke-128. Maka barang siapa yang berpaling dan diperingatkanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengimpunkannya pada hari kiamat. Ya. Dan beliau menambahkan bahwa berkata Abu Umar, yaitu Adir Darir, saya berkata pada Hamad bin Salamah, apakah orang yang berakhir ini termasuk ahli kiblat? Ia menjawab, Abu Umar mengatakan, orang tersebut bersaksi dengan persaksian yang tanpa disadari, kesaksian dalam hatinya. Dia cuma mendengar ucapannya saja dari orang lain, mengatakan sesuatu dengan ikut-ikutan. Ia mengatakan hal tersebut. Jadi, para sahabat sambil tutor, apa yang kita kerjakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita katakan di dalam sebuah konten kreator, mulut-mulut ini, ya, mulut-mulut ini yang berbicara, yang menyimpang, maka inilah yang akan dipertanyakan. Kita akan menjadikan saksi oleh para malaikat. Apakah kita ini adalah orang yang benar-benar beriman kepadanya? Apakah nanti kita tahu siapa yang telah memberikan penyelamatan bagi agama ini? Siapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak beriman kepada Allah, niscaya kita tidak akan tahu dan tidak akan bisa menjawab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan untuk kita. Maka di kesempatan pagi ini, awal ya di bulan September, mari kita berintrospeksi diri, sama ya, sambil tutor pun akan mengintrospeksi diri agar ketika meninggal nanti dipersaksikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita adalah orang yang patut untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin
وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, berjumpa lagi bersama Samil Tutor ya dalam sebuah channel Tibun Nabawi, bekam, ruqyah dan pengobatan herbal lainnya dan materi-materi dakwah umum yang lainnya. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk diri kami pribadi masing-masing. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW ya. Dan aku bersaksi bahwanya tidak ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema di kesempatan kita pada pagi hari ini adalah pelajaran dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari tema tersebut kita bisa mengambil ya apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Peristiwa hijrah ya Nabawiyah merupakan kejadian yang terbesar dalam Islam yang mengantarkan pada akhir kisah perubahan perjalanan sejarah. Juga sebagai tonggak pertama demi terwujudnya negeri Islam yang barokah. Dan bagi siapa saja yang mau meneliti peristiwa bersejarah ini, dari tiap kejadian pasti dia akan mendapati banyak sekali pelajaran dan suri teladan yang bisa diambil untuk generasi muslim sekarang dan sampai akhir kiamat kelak. Peristiwa hijrah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, menceritakan ya, ketika kami sedang duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari, nan terik tiba-tiba ada seorang yang berkata padanya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan menutup wajahnya dengan kain di waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya. Demi Allah, beliau tidak datang di waktu-waktu yang seperti ini kecuali karena ada hal yang penting. Aisyah melanjutkan, lalu Rasulullah SAW datang dan meminta izin masuk. Lantas diizinkan dan beliau pun masuk. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, keluarkan ya orang-orang yang berada di sisimu. Abu Bakar menjawab, mereka tidak adalah keluargamu, wahai Rasulullah. Beliau berkata lagi, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk pergi hijrah. Abu Bakar menjawab, engkau meminta aku menemaniku, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, iya. Abu Bakar berkata, gunakanlah salah satu dari 2 ekor untaku ini ya ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, aku bayar sesuai harga ya. Aisyah melanjutkan kembali, lantas kami persiapkan perbekalan untuk keduanya. Kami sertakan bekal makan untuk keduanya di sebuah wadah. Kemudian Asma binti Abu Bakar menyobek ikat pinggang menjadi 2 bagian. Satu bagian diikatkan ke bekal makanan dan yang satu bekal lagi di pakaiannya. Maka itulah dia kemudian dijuluki dengan Zatun Nitakain, pemilik 2 ikat pinggang. Kemudian Rasulullah SAW ya berjanji untuk bertemu Abu Bakar di sebuah gua di Gunung Thur. Lalu keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam. Sementara pada malam itu Abdullah putra Abu Bakar mendampingi ya mereka berdua pada malam hari. Aisyah menuturkan, dia Abdullah adalah seorang anak yang sudah menginjak usia baligh, cerdas dan cepat paham. Dia berjalan meninggalkan keduanya menjelang waktu subuh sehingga pada pagi harinya bisa berada di Mekah.
Mereka adalah orang-orang Quraisy akan ya malam harinya eh, dia menginap di kota Mekah. Semua perintah yang diinstruksikan keduanya ya dapat dicerna dengan baik. Artinya putra Abdullah ini sangat pintar, cepat paham, dan mudah melaksanakan apa yang diperintahkan. Sementara Amir bin Furairah budak Abu Bakar mengembalakan kambing ia perah untuk keduanya dan mengistiaratkan untuk sesaat di malam hari sehingga keduanya dapat meminum dari perahan susu kambing tersebut. Kemudian ketika tiba waktu subuh, Amir bin Furairah menyeru kambing-kambing gembalanya untuk pergi. Dia lakukan hal itu selama 3 malam berturut-turut. Sebelum Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang dari Bani Dail yang masih satu keturunan dengan Bani Abdi bin Adi yang merupakan petunjuk ya jalan berpengalaman di dalam menelusuri jalan, membuat perjanjian di belakang rumah keluarga besarnya As bin Wa'il As-Sahmi. Dia berkata dia masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepada si Fulan ya. Setelah itu mereka berdua membuat perjanjian dengan untuk bertemu di Gua Thur setelah 3 malam tersebut. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar berangkat ikut serta bersama mereka Amir bin Furairah. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uratih ya dengan menempuh jalur pesisir pantai. Imam Ibnu Shihab menutupkan telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Malik ya Al-Mudlij. Beliau adalah saudara Suraqah bin Malik bin Jusum bahwa ayahnya mengabarkan padanya pernah mendengar Suraqah bin Jusum menceritakan telah datang utusan kafir Quraisy ya pada kami dengan membawa berita sayembara dengan hadiah bernilai 100 ekor unta sebagai imbalan bagi siapa saja yang dapat membawa Rasulullah dan Abu Bakar dengan kondisi mati ataupun hidup. Jadi pada saat hijrahnya Rasulullah mereka dicari oleh kaum Quraisy dalam kondisi hidup ataupun mati dan akan mendapatkan imbalan 100 ekor unta. Berapa besarnya ya perjuangan Rasulullah untuk memberikan kepada umatnya ya. Lalu bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita perjuangan kita, hijrah kita untuk agama ini? Apakah sebesar para sahabatnya Rasulullah? Nah, para sahabat Samul Tutor, mudah-mudahan dari tema hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah ada pelajaran yang penting bahwa pilihan waktu dan tempat untuk hijrah adalah wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya. Hal ini berdasarkan hadis di atas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan Nabi Muhammad SAW berkata pada Abu Bakar, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar hijrah. Abu Bakar menjawab, engkau meminta aku menemanimu ya wahai Rasulullah. Beliau menjawab, hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Saya ulangi lagi, sesungguhnya aku telah diizinkan oleh Rasulullah untuk keluar hijrah. Maka Abu Bakar menjawab, engkau meminta aku menemaniku wahai Rasulullah. Beliau menjawab, hadis dari Bukhari Muslim ya nomor 3905 ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita berikan sambil kita berikan ada pembelajaran yang sangat penting bagi diri kita ya agar kita menjadi mukmin yang sejati. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini ya. Apabila dalam penyampaian yang sambil kita berikan masih ada kekurangannya, masih
tidak beraturan, ya. Sekali lagi kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hijamah, sukses selalu buat kita. Mudah-mudahan konsisten dalam berkarya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesepuluh makna kebaikan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah sahabat Sabilutar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat bertemu kembali dan alhamdulillah di segmen materi yang kedua kita akan melanjutkan, yaitu larangan berlaku boros. Ya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan Muhammad merupakan utusannya. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan selalu memberikan, ya, ketentraman bagi diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Al-Raqib berkata, israf adalah melampaui batas dalam segala perbuatan yang kerjakan oleh manusia, artinya yang dikerjakan oleh manusia, sekalipun hal tersebut, ya, lebih masyhur yang berhubungan dengan pengeluaran dalam pembelanjaan harta. Sufyan bin Uyainah berkata, harta yang aku belanjakan bukan dalam ketaatan kepada Allah, maka dia termasuk boros, sekalipun hal tersebut sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat ke-53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la tafnadu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, yang lagi maha penyayang. Kalimat israf bisa terjadi pada harta dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hambanya dari sikap boros, ya. Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa qulu wasrabu wa la tusrifu innahu liyuhibbul musrifin. Dan makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat ke-31. Nah, sebagian ulama salaf berkata, Allah telah mengumpulkan pola hidup sehat dalam setengah ayat, ya. Wa qulu wasrabu wa la tusrifu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wattu haqqahu yawma hassadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan tunaikanlah, ya, hak di hari saat memetik hasilnya dan dikeluarkan zakatnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-An'am ayat ke-141. Atoy bin Abi Rabbah berkata, mereka dilarang berlaku boros dalam segala hal. Ibnu Katsir, ya, berkata, janganlah berlebihan dalam makan, sebab akan bisa membahayakan bagi akal dan badan, ya.
Di dalam sebuah perkataan dari Amir bin Suaib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, makan dan bersedekahlah dan pakailah pakaian tanpa berlebih-lebihan dan sombong, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makanlah ya sekehendakmu dan pakailah sekehendakmu, dua perkara yang membuatmu salah yaitu boros dan sombong. Jadi kalau kita terlalu berlebih-lebihan dalam hal berpakaian, dalam hal makanan, ini termasuk dalam kategori sombong, ya. Dari Miqdam bin Maidi Yaqrib radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, tidaklah seorang anak Adam mengisi sebuah bejana yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah, ya, cukuplah bagi anak Adam yang, ya, bagi anak Adam itu beberapa suap makan, yaitu memakan untuk menegakkan tulang punggungnya, dan jika mesti dia dilakukan, maka hendaklah dia mengambil sepertiga untuk makanannya dan sepertiga untuk minumnya dan sepertiga untuk bernapas. Jadi kalau kita makan juga jangan terlalu berlebihan, jangan sekali makan sak piring. Kalau porsi badannya tidak sesuai dengan yang dimakan, maka akan membuat kerusakan pada lambungnya. Nah, sahabat sambil tutor, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini, ya, jangan berlaku boros, ya, dari apa yang kita miliki. Uang kalau tidak penting amat, ya lebih baik kita simpan atau kita belanjakan untuk kebutuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau kita sendiri yang masih membutuhkan, ya berhemat-hematlah, ya, jangan terlalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman itu tidak bakal ada kesudahan, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini ada manfaat dan pembelajaran yang bisa dipetik. Mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini. Sukses selalu buat teman-teman, ya. Ini masih ribet dalam narasinya. Mohon maaf ya. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah.